Halo Komkorians, apa kabarnya? Selamat datang di Corner Talk, salah satu program Kompas Corner. Di sini kita bisa dengerin berbagai sudut pandang tanpa sudut pandang yang sempit. Hari ini kita kedatangan salah satu narasumber kita, Kak Andreas. Bolehkah perkenalan diri dulu? Halo semua, nama saya Andreas dari jurusan Strategi Communication Angkatan 23. Oke, jadi hari ini Corner Talk lagi mengangkat tema mahasiswa berbisnis. Nah, Kak Andreas ini adalah salah satu mahasiswa yang juga seorang pebisnis. So, Kak Andreas, bisnisnya ada apa aja nih? Oke, jadi aku ini ada di bisnis F&B dan juga ada di bisnis fashion. Oke, berarti berjalan di bidang fashion dan juga makanan-makanan gitu-gitu ya. Boleh Kak jelasin bisnisnya ada namanya apa nih? Oke, jadi buat kalian yang mau tahu, jadi aku di bisnis F&B itu ada buka namanya Pecel Lele Bintang. Dan kalau di bisnis fashion, aku itu ada namanya Joy Shoes yang jualan sepatu, dan ada juga Joy Fashion yang ngejual baju-baju oversize gitu. Oke, stylish banget ya berarti. Ya. Kalau yang fashion tadi namanya semua dimulai dari Joy. Kenapa tuh Kak namanya Joy? Joy, karena aku sendiri pengen pembeli-pembeli aku itu kayak senang, kan Joy itu gembira, senang. Aku pengen pembeli-pembeli aku itu bisa puas dengan apa yang aku kasih gitu loh, kayak dengan produk-produk aku, dengan cara jualan aku gitu. Oke, jadi siapapun yang udah beli produknya semua merasa puas ya sama kualitasnya juga. Terus kalau untuk yang di bidang F&B tadi namanya Pecel Lele Bintang. Iya. Oke, kenapa tuh Kak namanya Bintang? Pecel Lele Bintang kebetulan lokasinya itu deket banget sama namanya Toko Bintang yang lumayan toko swalayan yang terkenal di sana, dan kayak kita ngikutin juga biar mudah, orang-orang mudah untuk datang aja sih. Oke, siapa tahu dari Komkorians di sini ada yang penasaran lokasinya di mana, boleh Kak dikasih tahu dulu? Itu lokasinya kalau kalian pernah, itu dekat banget sama Pasar Lama Tangerang. Oh iya, itu emang pusatnya kuliner ya? Iya benar banget. Terus bisnis ini udah berapa lama Kak jalannya? Kalau yang di fashion Joy Shoes itu udah mulai dari tahun lalu. Sekitar setahunan lah. Tapi kalau F&B ini aku masih belajar dan itu udah berjalan sekitar 2 bulan. Oke, terus waktu start bisnis ini mulainya tuh gimana sih? Awalnya sih aku coba berani buat, kan kalau Joy Shoes itu bergerak di sosial media juga kan. Jadi ya aku coba-coba buat konten, coba-coba untuk live stream. Jadi belajar lah di sana. Kayak learning by doing aja sih. Oke, jadi itu online shop gitu ya? Iya, aku jualan online di TikTok dan Shopee. Oh, namanya apa tuh Kak? Namanya Joy Shoes dan Joy Fashion. Oh, jadi kalau dicari pasti langsung muncul ya? Pasti dong. Oke. Terus tadi kan awalnya mencoba buat berani dulu nih untuk mulai bisnis. Nah, gimana sih buat dapetin keberanian itu? Kayak coba dulu aja, karena kalau misalnya nggak berani gitu, kayak nggak mulai-mulai. Jadi aku berusaha ngedorong diri aku sendiri untuk coba belajar. Kayak yang penting mulai dulu gitu. Iya, tapi bener sih kalau misalnya kita nggak coba, kita nggak bakal tahu hasilnya seperti apa ya. Bener banget. Jadi bisa dibilang modal nekat nggak tuh Kak? Iya, modal nekat. Jadi kayak aku yang sebenarnya nggak nekat juga, cuma kayak bisa dibilang nekat karena kan aku langsung gitu ya terjun gitu. Tapi ya aku juga sebelum itu udah melakukan research dulu sih. Terus ada nggak sih dorongan atau motivasi untuk memulai bisnis ini? Apalagi kan kakak juga sendiri seorang mahasiswa, jadi mungkin agak hektik buat membagi waktu dan lain sebagainya. Apa sih yang memotivasi kakak untuk nggak apa-apa deh cobain dulu aja mulai bisnis? Apalagi kan sekarang nyari kerja udah susah kan. Kayak aku pengen coba start lebih awal, kalau bisa ya setelah lulus aku udah bisa punya bisnis sendiri gitu. Jadi kan mumpung aku masih mahasiswa, jadi kayak aku masih punya ada waktu-waktu kosong kan. Oh iya benar. Di sela-sela waktu kosong itu aku coba untuk mulai dulu untuk belajar tentang bisnis, biar kedepannya aku udah siap ketika ada peluang-peluang bisnis lain. Oke, berarti karena memang selama menjadi mahasiswa terkadang itu waktunya masih lebih fleksibel ya, belum ada kewajiban khusus seperti kita udah masuk ke dunia pekerja seperti itu ya Kak ya. Terus ada nggak sih cara khusus buat kita
yang juga seorang mahasiswa buat kita tuh memulai bisnis gitu? Cara khususnya sih sebenarnya nggak ada sih, cuma lebih ke, kalau saran aku lebih ke coba berani untuk setiap ada peluang kita harus coba berani untuk ambil, karena kan kita nggak tahu ke depannya gimana, siapa tahu apa peluang yang kita ambil bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Oke, jadi pokoknya kuncinya itu berani ya. Iya. Oke. Terus sebagai mahasiswa yang juga menurut aku sendiri ya Kak, aku tuh masih kadang keteteran loh buat tugas-tugas dan lain sebagainya. Nah, itu kan juga salah satu tantangan aku. Kalau kakaknya gimana nih dari bisnis, yang mengelola bisnis, kemudian juga ada urusan kuliah, ada nggak sih tantangan-tantangannya? Pastinya aku juga sebagai mahasiswa masih banyak banget kayak tugas-tugas, banyak ujian yang itu prioritas aku nomor 1 sebagai aku mahasiswa kan. Jadi kayak aku tetap harus belajar untuk ngatur waktu dengan baik gitu. Jadi aku tetap mengedepankan kuliah aku dan aku juga combine dengan bisnis aku. Jadi aku tetap bisnis tetap jalan, kuliah juga harus tetap jalan gitu. Iya. Berarti kuliah pokoknya tetap nomor 1 ya, pendidikan nomor 1. Tapi aku kepo deh, ini sempat terlewat sebenarnya. Pada saat siapin bisnis itu, preparationnya berapa lama sih? Aku persiapannya mungkin 2-3 hari, kayak aku ngobrol-ngobrol dengan partner bisnis aku. Abis itu aku langsung coba take action. Dan di take action itu konten-konten kan, aku buat konten-konten dan di situ aku mengevaluasi konten-kontennya gimana biar kontennya FYP gitu. Oke, konten-kontennya kira-kira seperti apa tuh Kak? Yang di-share ke sosial media itu kira-kira seperti apa? Seperti info-info barang yang kita jual, kayak nunjukin produk-produk kita lah biar orang-orang tuh tahu tentang produk kita. Oke, tapi pada saat awal bikin konten, itu kakaknya coba dulu sendiri, apa kakaknya punya tim sendiri nih untuk khusus bikinin konten-konten di sosial media? Kalau aku kebetulan mulainya itu sendiri gitu. Aku coba-coba karena kalau bisnis awal-awal kan pastinya belum banyak budget dan lain-lain kan. Bener. Jadi ya aku dimulai semuanya itu ngelakuin itu sendiri. Oke. Terus di bisnis ini berarti kakak ada joinan gitu sama orang, ada partner gitu ya? Iya, ada partner juga. Nah, mungkin ada beberapa tips juga nggak sih Kak buat kaum Koreans di sini dalam mencari partner bisnis? Karena kan aku dengar mereka tuh seringkali merasa sulit gitu buat nemuin partner bisnis yang pas, yang cocok. Karena kan pasti ada tabrak-tabrakan gitu ya. Pastinya itu emang nyari partner bisnis itu paling susah menurut aku. Tapi kebetulan aku punya partner bisnis yang sejalan gitu. Dan kebetulan kita udah deket dari kecil, jadi bisa berjalan dengan lancar. Oh, berarti memang teman semasa kecil ya? Oke. Berarti cuman berdua aja dalam menjalankan bisnis ini atau lebih? Berdua aja? Berdua aja. Oh, berdua aja. Terus sebelum masuk ke F&B dan juga fashion, apakah sebelumnya Kak Andreas ada kayak trial and error dulu? Itu kayak gimana? Pastinya sih sebelum masuk ke kayak apalagi F&B ya, itu aku pasti ngelakuin kayak test food, kayak sebelum kita jualan kita udah harus pastiin gitu kalau rasanya itu udah enak, udah bisa dijual pastinya gitu. Oke. Terus apakah pernah coba bisnis di bidang lain kayak penasaran gitu, tapi akhirnya mantep buat seriusin aja di bidang F&B dan juga fashion? Sebelumnya aku udah coba-coba bisnis, kayak aku pernah buka ternak lele, ternak ikan. Cuma yang paling setelah aku jalanin, yang paling oke sih di bidang fashion sama di bidang F&B ini. Oh, jadi memang kayaknya paling oke buat dijalanin ya F&B dan juga fashion ini. Boleh dijelasin nggak Kak, kenapa sih akhirnya mantep buat di F&B dan juga fashion aja? Kenapa di bidang lain rasanya kurang cocok gitu? Kebetulan kalau di fashion itu kayak aku udah lumayan lama kan berjalan, kayak masih ada naik turun, cuma masih oke gitu. Kayak aku enjoy ngejalaninnya. Aku juga kebetulan sama gitu sama jurusan aku, yaitu kan strategi communication, kayak buat konten, branding. Jadi aku bisa sekaligus memanfaatkan kuliah aku untuk
di bisnis aku juga. Iya. Jadi kayak sejalan. Berarti masih mirip-mirip lah ya, Mirip-mirip, masih ngerti gitu. Terus kalau branding, aku rasa kayaknya buat membangun branding itu cukup sulit nggak sih Kak? Iya, lumayan sulit Lumayan sih. ya. Terus kayak kita harus ningkatin kesadaran dari masyarakat sekitar bahwa ada loh brand ini, ada pecel lele bintang di sini gitu. Gimana cara Kak Andreas buat ningkatin brand awareness itu sendiri dan juga brandingnya tuh gimana supaya kuat? Branding yang aku tonjolin kalau di fashion, aku ngejual barang-barang aku tuh terkenal dengan kualitas yang bagus dengan harga yang terjangkau. Oke. Jadi bisa dipakai di semua kalangan. Oh ya, jadi mungkin di-share juga melalui konten gitu. Melalui konten dan juga aku ngelakuin live streaming juga. Live streaming. Iya. Live streaming apa tuh Kak? Aku live sepatu jualan. Kalau kalian suka tahu tuh kan ada yang suka jualan-jualan di TikTok. Oh, iya. Nah, itu toko aku juga melakukan itu. Oh, itu kakaknya sendiri juga yang nge-host live itu atau mungkin ada karyawan? Nah, kalau awal-awal waktu itu aku ngelakuin itu kan semua sendiri. Dan aku juga seorang mahasiswa dan gak mungkin banget dong untuk aku lakuin semuanya sendiri secara terus-menerus. Iya. Jadi untuk sekarang aku udah punya tim-tim sendiri sih. Oh, sekarang udah punya tim ya. Iya. Berarti bisnisnya udah mulai berkembang juga. Puji Tuhan. Oke, semoga berkembang terus ya Kak ya. Terus aku mau tanya soal, karena kita lagi ngomongin tim juga, boleh dikasih tahu nggak Kak, di bisnis ini ada terbagi jadi tim apa aja sih gitu? Oke, kalau di bisnis yang fashion itu aku ada di tim konten dan ada juga tim live streaming dan juga ada di tim packing. Tim packing, oke. Orderannya tapi lumayan lancar Kak hari-hari? Orderan kalau di fashion kita udah kurang lebih bisa 1.000 paket dalam sebulan. Wow, keren banget ya. Terus kalau mencari tim, rekrut karyawan gitu-gitu, ada nggak sih kriteria khusus yang kayaknya Kak Andreas tuh memang perlukan gitu? Pastinya ada dong. Yang pertama aku pengen karyawan-karyawan itu aku tuh jujur biasanya. Dan aku juga pengen karyawan-karyawan aku bisa di bidangnya. Kayak misalnya aku mau nyari di bidang packing yang udah berpengalaman atau yang mau belajar di dunia packing gitu sih. Berarti tetap menerima orang-orang yang mungkin baru masuk ke tim packing gitu. Kakak tetap terima ya buat mereka belajar gitu. Iya, pastinya kita. Oke. Terus aku mau tanya juga, karena kan kakak juga masih kuliah, terus juga gak menutup kemungkinan dong kita merekrut karyawan yang mungkin umurnya lebih tua, ya gak sih? Iya, benar banget sih. Atau sekarang udah ada? Udah ada. Udah Dan ada. rata-rata kebetulan untuk tim-tim aku itu rata-rata di atas umurnya dibanding aku. Karena kan kayak mereka rata-rata udah ada yang udah lulus kuliah, ada yang udah di atas 20 ke atas, banyak banget. Oke, sedangkan kakaknya sendiri juga baru kuliah gitu ya. Oke. Terus gimana caranya supaya kita tetap bisa nge-lead karyawan yang mungkin umurnya juga lebih tua daripada kita di kondisi-kondisi kayak gitu? Pastinya kita itu harus respect ke dia juga. Terus kayak kita harus dibuat SOP yang jelas, dia tugasnya dia apa, biar dia bisa ngikutin itu gitu, arahan itu. Dan kita juga harus sebagai kepala gitu harus tegas juga sih ke karyawan-karyawannya, jangan menganggap diri kita kita mahasiswa nih, dia udah di atas kita. Tetap kita juga harus punya wibawa sebagai kepala di berarti ya kita juga tetap sopan tapi juga tegas dalam memimpin mereka, karyawan-karyawan ya Kak ya. Terus kalau misalnya di dunia kerja kan seringkali karyawan kita mungkin kadang gitu membuat kesalahan. Nah, gimana cara kakak menghadapi hal tersebut? Biasanya kalau yang tim-tim aku ngelakuin kesalahan, pastinya aku ngelakuin evaluasi, aku bilangin dia secara baik-baik, aku ngasih saran juga, kayak misalnya dia buat salah packing gitu, dan itu kan fatal banget. Jadi kayak aku pasti ngasih saran, harus lebih teliti, harus dilihat lagi biar nggak salah ke depannya. Yang penting kita juga mengedepankan ketelitian mereka dalam bekerja, juga mereka juga jangan sampai meremehkan pekerjaannya gitu ya. Pasti dong. Terus kuliahnya lagi sibuk banget nggak sih akhir-akhir ini Kak?
Lumayan sih, kan habis UTS juga Oh ya. ya, habis UTS. Tapi Kak Andrea sendiri mungkin ada join kayak organisasi atau kepanitiaan gitu di kampus? Nah, kebetulan karena awal-awal aku buka bisnis tuh lumayan hektik banget, belum punya tim dan ngelakuin Iya. apa-apa tuh sendiri gitu, aku sempat gak ikut organisasi di awal-awal aku kuliah. Tapi setelah aku udah mulai bisnisnya udah mulai berkembang dan aku udah punya tim-tim yang dapat banyak banget membantu aku udah sekarang ikut organisasi sih. Oh, berarti ada ikut ya sekarang. Ada berapa Kak? Aku ikut cuma satu sih. Cuma satu. Maksima Oke. kalau kalian tahu. Oke, Maksima. Nah, terus kesulitan nggak Kak untuk membagi waktunya? Sebenarnya nggak terlalu kesulitan sih, karena aku sebelumnya udah belajar gitu ya untuk manage waktu dengan baik gitu. Jadi kayak aku belajar gitu untuk manage waktunya dengan baik, jadi nggak kesulitan lagi. Oke, berarti udah ngerti ya kira-kira kita harus manage waktu kita seperti apa gitu. Kakak udah mulai paham. Iya. Boleh dikasih tahu nggak Kak gimana cara kakak belajar dan memastikan bahwa ini tuh manajemen waktu yang sekarang dipakai itu sudah baik, gimana Kak? Paling aku kan kayak kuliah itu tetap nomor satu. Di sela-sela kuliah itu aku kayak mungkin lagi break, aku coba-coba cek untuk kerjaan aku. Setelah kelas juga aku rutin untuk tiap sore untuk datang ke kantor gudang aku untuk ngecek-ngecekin barang gitu-gitu sih. Ya biasa kalau datang buat ngecek-ngecek barang gitu, apa aja sih Kak yang menjadi perhatian Kak Andreas? Biasa yang aku jadi perhatian gitu, stok mana nih yang kosong gitu, stok mana yang mungkin udah sisa dikit yang untuk laporin ke bos aku untuk beli barang lagi. Terus karena kan tadi kakak juga ngerasa bisnis ini sudah cocok banget ya sama Kak Andreas, udah mantep lah gitu, dan diseriusi juga ya bisnisnya. Gimana cara kita tahu bahwa bisnis yang mau kita buka atau yang telah kita buka ini cocok dan layak banget buat kita jalanin? Pastinya aku learn by doing juga sih. Kayak setelah kemarin aku jalanin bikin konten, jualan-jualan di sosial media, itu aku ngerasa aku enjoy dengan pekerjaan aku dan aku rela ngabisin waktu buat kerjaan aku. Jadi menurut aku itu sih. Rela ngabisin waktu buat kerjaannya ya, berarti rela begadang juga gitu-gitu ya. Kalau misalnya di F&B ini, itu kan pasti banyak banget ya Kak saingannya juga. Apalagi kan tempatnya di Pasar Lama Tangerang. Iya, dekat sana. Iya, itu kan lumayan banyak. Itu kan bisa dibilang pusat kuliner lah ya. Iya. Nah, saingannya juga banyak. Yang buka pecel lele nggak cuma satu. Gimana Kak cara ngatasinnya? Sebenarnya aku tidak takut untuk bersaing. Jadi kayak aku harus punya tonjolan apa nih di tempat aku yang jadi tonjolannya, dan aku buat keunikan kayak aku free kremesannya, free kol gorengnya, terus aku mengutamakan kebersihan juga di tempat makan aku. Tapi awal-awal apakah masih sepi atau gimana Kak? Kebetulan aku tuh buka awalnya itu di bulan puasa. Bulan puasa? Iya, bulan puasa, dan kebetulan puji Tuhannya langsung rame gitu. Langsung rame, buat bukber gitu, ya. Karena mungkin pas puasa tuh orang-orang sering makan di luar dan lain-lain kan. Yang aku kaget juga langsung rame sih. Tapi pada saat awal buka itu apakah udah start untuk bikin konten Kak? Untuk di tempat makan aku yang sekarang, aku belum konten gitu, belum melakukan konten yang gimana-gimana. Paling aku nge-share untuk di sosial media pribadi aku aja sih. Berarti belum ada tim sosial media ya? Belum ada kalau untuk. Terus kalau untuk mungkin Komkorians di sini ada yang juga pengen buka-buka bisnis. Nah, apa aja sih Kak yang kira-kira perlu mereka siapkan gitu? Pastinya kita harus research bisnis apa yang mungkin cocok di kita, yang kita suka jalanin. Kayak misalnya aku suka banget waktu itu pakai sepatu yang oke gitu kan, suka olahraga pakai sepatu gitu kan. Jadi ya aku mencoba untuk pelajarin di bidang sepatu gitu contohnya mungkin.
Oke. Nah, terus kalau untuk Koreans yang mungkin mau start buat berbisnis, kira-kira ada nggak sih Kak persiapan supaya mereka bisa mengembangkan bisnisnya dengan baik? Oke, jadi yang pertama tuh mungkin sebagai pebisnis gitu ya, kita harus punya mental pebisnis gitu, karena dimana bisnis tuh gak selalu naik gitu kan, kadang juga ada mengalami penurunan, mungkin penjualannya turun, dan itu merupakan tantangan yang harus kita jalanin. Oke, terus kalau mental pebisnis itu yang seperti apa sih Kak? Mereka harus kuat, mereka harus melakukan apa gitu? Mental pebisnis nih, jadi kalau mental pebisnis menurut aku ya, kita itu harus tidak pantang menyerah gitu. Pantang menyerah, gimana kalau kita mungkin penjualan lagi turun nih, itu nyari solusi gimana sih biar penjualan kita itu naik lagi gitu. Kayak kalau ada kegagalan gitu, dimana kita nggak boleh nyerah lah gitu kalau bisnis itu. Kalau Kak Andrea sendiri pada saat bisnisnya lagi mengalami penurunan, kemudian pembeliannya juga mungkin lagi sepi, dan juga konten itu juga rasanya nggak terlalu blow up gitu ya di FYP, Kakak sendiri akan melakukan apa? Biasa mungkin aku evaluasi untuk tim apa ya yang mungkin sekarang lagi ngetren, kita coba ikutin yuk konten-kontennya gitu. Jadi tetap ikutin tren gitu. Terus kayak coba kenapa ya kok bisa turun, apa mungkin produknya mungkin diperbagus lagi atau gimana gitu sih. Tapi kalau untuk start bisnis, ada nggak sih riset-riset yang harus kita lakukan gitu, misalkan di bidang F&B gitu, apa sih yang harus kita riset terlebih dahulu? Pastinya kita juga riset pasar, gimana sih jalanan trafficnya itu rame gak, tempat yang kita pilih itu strategis gak, gitu. Itu sih rasanya biasa kayak sukanya yang kayak gimana sih orang-orang di sekitar sini gitu sih. Kalau pecel lele bintang itu kan mereka semua udah bisa makan di tempat ya. Nah terus kalau misalnya teman-teman di sini juga ada yang tertarik buat beli produk fashion, sebenarnya Kak Andreas ini ada ketertarikan atau ada keinginan buat buka offline store nggak? Kalau di fashion sih mungkin untuk dalam waktu dekat kita mau coba fokus di online dulu, karena kalau di offline store kan membutuhkan cost yang cukup besar kayak harus cari ruko dan sebagainya. Betul. Jadi kayak kita untuk sekarang mengedepankan untuk online store dulu sih. Online store dulu ya. Karena tadi kita juga udah bahas soal bisnis yang lagi turun, penjualan yang sepi. Nah, pernah burn out nggak sih? Pastinya pernah sih, cuma kita nggak boleh berlarut-larut gak sih. Kalau burn out ya mungkin hari ini kayak aku pusing gitu ya. Cuma kayak aku berusaha untuk kayak nggak boleh lama-lama sih, pusing boleh tapi sebentar aja, kita harus keep go on gitu, kayak harus tetap berjalan, harus cari cara gimana biar bisnisnya itu terus berkembang. Terus apakah ada, pokoknya kalau lagi burn out, lagi stres gitu, langkah pertama apa sih yang bakalan diambil? Biasanya kan aku punya hobi-hobi juga ya, kayak aku olahraga gitu-gitu. Kayak aku biasa melarikan kayak ke olahraga gitu. Aku mungkin ngilangin pikiran dari bisnis dulu nih, kayak aku mau olahraga seperti nge-gym, basket bareng temen-temen biar kayak fresh lagi gitu setelah kelar. Berarti suka olahraga juga ya? Iya, suka juga. Terus kalau misalnya udah, tadi kan kita lepasin pikiran dari bisnis sebentar gitu supaya kita bisa juga cari solusi. Nah, kemudian kita harus ngapain? Setelah itu kayak tetap harus fokus lagi ke bisnisnya gitu. Mungkin dievaluasi. Mungkin kalau sebelum aku pas burn out gitu kan kadang kayak mau mikir apa susah gitu, apa susah. Jadi kayak mungkin setelah aku udah happy gitu ya, udah nggak burn out lagi, mungkin ide-idenya jadi lebih muncul lagi gitu-gitu sih. Kemudian disampaikan ke tim gitu ya. Agar bisa dilaksanakan. Terus kegagalan apa yang berasa banget pada saat menjalankan bisnis? Kegagalan sebenarnya kayak aku nggak nganggap itu sebuah kegagalan sih pastinya. Kayak mungkin penjualan lagi turun, orang-orang bilang itu gagal gitu. Tapi menurut aku itu enggak. Menurut aku di saat itu belajar.
Karena sebelum aku penjualannya bisa 1.000 paket mungkin sebulan, ya aku juga mungkin kayak pernah ngalamin di mana kayak cuma 10 paket, 5 paket dalam perharinya gitu. Oke, berarti tetap learning by doing ya? Ya, tetap. Jadi kegagalan itu aku jadiin pelajaran biar gimana untuk kedepannya biar nggak ngelakuin hal itu lagi. Oke, berarti kalau misalnya pada saat mengalami masa-masa sulit dalam berbisnis, reaksi keluarga seperti apa? Kalau keluarga aku kebetulan yang mungkin support banget apa yang aku lakuin, jadi kayak dia nggak terlalu yang wah kamu nggak gagal nih, udah nggak usah bisnis lah, kuliah aja gitu. Dia nggak yang kayak gitu, tapi kayak lebih ke ngebiarin aku untuk ya udah coba jalanin dulu aja gitu. Dan makan dia kayak orang tua aku tuh yang ngasih motivasi ke aku kayak pelan-pelan pasti bisa gitu-gitu. Kayak support seperti apa yang biasa diberikan sama orang tua? Apakah dari kayak motivasi melalui kata-kata atau mungkin ada cara lain? Biasa keluarga tuh aku suka ngobrol dengan keluarga, kayak dia suka ngasih masukan, saran, karena sebagai aku seorang bisnis yang masih muda, tergolong muda, pastinya aku harus banyak belajar gitu. Banyak belajar mungkin ke orang tua atau ke orang-orang di sekitar aku yang udah lebih berpengalaman dibanding aku sih. Oke, betul. Terus kan Kak Andreas juga menjalankan bisnis di 2 bidang yang berbeda. Boleh dijelasin guys ke Komkorian semua apa aja perbedaan dari bidang F&B dan juga fashion? Sebenarnya cukup lumayan beda ya. Kalau F&B kan yang dipakai yang dimakan gitu yang banyak. Kalau fashion tuh yang kita pakai. Jadi perbedaannya lumayan. Kayak kalau misalnya fashion kan aku jualnya di online. Kalau F&B tuh aku jualannya di onsite gitu ya. Jadi kayak kalau di F&B kita harus melakukan pelayanan yang ramah ke customer, terus harus ngasih hidangan yang enak yang bikin orang itu mau balik lagi. Kalau fashion gimana kita ngasih kualitas terbaik, gimana kalau misalnya orang pakai produk-produk kita tuh suka, terlihat lebih pede. Misalnya kayak sepatu kalau pakai sepatu dari Joycious aku jadi pede nih, jadi kelihatan lebih tinggi, jadi kelihatan keren gitu. Itu sih. Sebenarnya balik lagi gimana kita bisa ngikutin tren konsumen gitu ya, supaya mereka tetap merasa selaras gitu dengan produk-produknya. Ngomongin soal tren bisnis apa aja yang lagi berkembang di kalangan mahasiswa saat ini? Kalau menurut aku di kalangan mahasiswa ya banyak banget sebenarnya peluang-peluang bisnis. Kalau menurut aku kayak bisa juga kayak jualan online, mungkin sekarang itu ada afiliasi gitu-gitu. Itu sangat, menurut aku sangat bisa banget sebagai mahasiswa ngelakuin itu, karena sebagai anak muda gitu biasa lebih kreatif gak sih, kayak buat konten gitu-gitu sih. Itu bener-bener bisa banget jadi peluang menurut aku. Sebagai mahasiswa semester berapa Kak sekarang? Aku semester 4. Semester 4. Nah, udah ada plan belum untuk kedepannya setelah lulus, kira-kira mau buka bisnis lain gitu? Yang pastinya setelah lulus aku pengen banget untuk ngembangin bisnis aku. Dimana kan kalau sekarang aku masih kayak harus berhadapan dengan ujian, harus berhadapan dengan tugas. Setelah lulus mungkin kan aku pastinya bisa lebih fokus, dan aku berharap bisnis aku bakal terus aku kembangin sih di bidang F&B dan fashion ini. Jadi setelah lulus masih tetap mau kembangin bisnis ini, diseriusin lagi gitu. Pastinya. Ya. Ada saran nggak buat Komkorians nih sebagai mahasiswa yang mau memulai bisnis? Sarannya menurut aku sih mulai aja dulu, karena sebagai orang mahasiswa gitu kan masih belum punya banyak tanggungan menurut aku ya kan, belum punya banyak kewajiban untuk apa-apa. Jadi menurut aku kita mulai aja dulu, harus berani untuk take action lah. Jadi yang penting kita mulai aja dulu, take action, berani ya buat memulai suatu bisnis. Makasih banget Kak Andreas buat insight-nya yang sangat-sangat menginspirasi Komkorian semua mengenai bisnis.
Jadi bisnis ini sebenarnya susah-susah gampang ya kak ya. Pastinya. Bener nggak sih? Oke, terus juga kalau misalnya lagi mengalami penurunan nggak apa-apa, itu bukanlah suatu kegagalan kan kak. Pasti. Nah, jangan lupa ikutin semua episode Corner Talk oleh Kompas Corner dan juga follow Instagram kita, subscribe YouTube kita dengan @kompascorner. Kompas Corner, ruang interaksi, wadah inovasi. Saya Cheryl sebagai host, pamit undur diri. And cut.